Tes, halo. Selamat sore para pengunjung sekalian, selamat datang di G-Expo, selamat datang di booth kami, di booth Aptiknas dalam rangka event Plastic and Rubber Expo 2024. Kali ini saya akan membicarakan sebuah topik yang mana di kalangan industri ini cukup menjadi perbincangan yang hangat untuk pencegahan, terutama pencegahan dari sisi kebocoran data, kehilangan data, serta pencurian data, atau mungkin bisa jadi terkena ransomware ya, seperti itu. Oke, perkenalan singkat, nama saya Fajar, perwakilan dari PT 521 Teknologi Indonesia, yang mana topiknya saya akan membawakan beberapa pembahasan mengenai solusi backup dari BDR Suite untuk manufaktur. Yang pertama, topik pembahasan saya adalah mengenai data security-nya ya, jadi keamanan data, yang mana tidak hanya, menurut saya bukan hanya di sektor manufaktur saja, tapi beberapa sektor lain juga pasti memerlukan yang namanya security untuk keamanan data di setiap perusahaan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ini menjadi perbincangan yang hangat dari tahun kemarin sampai tahun sekarang adalah ransomware, yang mana menjadi momok besar bagi perusahaan-perusahaan, dan memang ransomware ini sangat susah diantisipasi ya. Jadi solusinya hanya bisa kita cegah melalui backup, dan apabila sudah terkena serangan ransomware, jelas solusinya satu-satunya adalah dengan cara menebus ya. Jadi data kita harus mengeluarkan uang untuk menebus data yang sudah dienkripsi melalui virus ransomware ini yang dilakukan oleh hacker. Kemudian yang ketiga, Paris, ya. Mana di? Kemudian yang ketiga, ini pembahasan yang sangat penting untuk kita mencegah kehilangan data ya, yang bisa merusak bisnis, manufaktur, dan sektor-sektor lainnya melalui backup. Kemudian berikutnya saya akan menerangkan nanti bagaimana proses backup dan recovery plan yang efektif untuk mempercepat pemulihan ya, pasca serangan dari ransomware. Kemudian yang kelima, ada solusi dari kami, yaitu produk BDR Suite untuk solusi backup dan disaster recovery. Kemudian yang keenam, ada BDR strategi implementation-nya, yang mana ini sudah banyak sekali diterapkan di banyak industri. Oke, yang menjadi faktor utama kenapa sih banyak ransomware atau banyak hacker itu menyerang banyak di sektor industri ya, khususnya di manufaktur. Kenapa? Karena yang pertama adalah data bagi dunia manufaktur itu adalah uang. Jadi waktu adalah uang gitu. Nah, kemudian kenapa bisa seperti itu? Karena 1 detik saja, 2 detik saja si pabrik tersebut berhenti operasionalnya, maka kerugiannya akan sangat berdampak gitu. Nah, jadi ini menjadi target utama hacker untuk menyerang pabrik gitu. Kemudian yang kedua, sangat jarangnya kita untuk memperhatikan di sisi cyber security-nya. Nah, jadi kebanyakan manufaktur, pabrik, dan mungkin sektor lainnya juga itu hanya berfokus pada operasionalnya saja, atau mungkin bahkan hanya administrasinya saja. Sedangkan semakin kesini, semakin dekat kita dengan era digital, data menjadi sangat rentan untuk terkena serangan ya, atau ransomware seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah
kurangnya memperbarui sistem. Jadi masih menggunakan sistem yang lama, masih tidak terjadwalnya pembaruan yang harusnya dilakukan oleh perusahaan gitu. Ini juga yang menyebabkan salah satu kenapa manufaktur itu menjadi target utama para hacker untuk mencuri data gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ransomware trend ini dari 5.070 kasus yang kita akumulasi di beberapa tahun terakhir, yaitu 2022 dan kemudian 2023 itu meningkat sebanyak 55,5%. Ini artinya sangat minimnya kita pengetahuan kita untuk bisa mencegah atau bahkan bisa memulihkan data seperti itu ketika terjadi serangan. Dan salah satu negara yang terbesar yang menjadi target untuk para hacker ini untuk bisa menanamkan virus ransomware di perusahaannya itu salah satunya ada di 3 negara ini, ada Amerika, UK, Inggris, dan kemudian ada Kanada. Nah, kemudian dari beberapa tipe virus ransomware yang menjadi tren sekarang, yaitu ada 3 tipe ransomware. Yang pertama itu ada Lockbit. Di kuartal keempat tahun 2023 itu sudah ada hampir lebih ya dari 243 kasus. Kemudian ada Alpha itu ada 109 kasus, dan kemudian ada ransomware yang bertipe namanya itu Play ya, di 109 kasus di tahun 2023 di kuartal keempat. Dan kemudian untuk target industrinya itu ransomware biasanya menyerang sektor-sektor tertentu, dan ini yang menjadi concern kita untuk terus memberikan edukasi kepada teman-teman sekalian untuk melakukan backup data dan juga pentingnya backup gitu. Jadi ada sekitar 287 kasus di sektor finansial ya. Kemudian ada 178 kasus di sektor retail, dan ini juga di sektor manufaktur. Tercatat di tahun 2023 kuartal keempat ada 119 kasus seperti itu. Nah, kemudian di Indonesia sendiri di tahun 2017 seperti yang kita tahu, ransomware pernah mengenai salah satu sektor kesehatan di Indonesia, dan kemudian di sektor asuransi di tahun 2020, kemudian di sektor oli dan gas, perusahaan oli dan gas itu di tahun 2021, dan kemudian di tahun 2023 juga salah satu manufaktur di Indonesia juga sempat terkena serangan ransomware. Dan kemudian di tahun ini pemerintahan kita yaitu PDN juga pernah mengalami serangan ransomware seperti itu. Nah, maka dari itu sangat penting untuk kita membahas dan terus concern untuk melakukan backup data. Lalu bagaimana sih virus ransomware itu menyerang kita? Jadi umumnya ransomware atau hacker menanamkan virus tersebut itu melalui teknik yang namanya phishing. Phishing itu dikirim dari mana? Biasanya phishing itu dikirim melalui email. Nah, email ini nanti akan diterima oleh operator atau admin atau siapapun di perusahaan tersebut. Ketika si operator tersebut mengklik email yang ternyata di dalamnya itu adalah virus ransomware, yang terjadi adalah si komputer admin tersebut atau operator tersebut akan diambil oleh si hacker tersebut. Jadi bisa di remote tuh, karena si hacker tersebut sudah menanamkan virus ransomware-nya di dalam email yang berupa phishing tadi. Nah, kemudian kalau sudah diambil,
diambil alih kontrol komputernya, maka data-data yang ada di dalam komputer tersebut bisa dienkripsi oleh mereka. Nah, maka dari itu ini adalah tipikal ransomware ya. Jadi ransomware itu biasanya mengenkripsi data si targetnya atau si korbannya seperti itu. Kemudian setelah dienkrip, baru dia nanti akan memintai berupa tebusan ya gitu. Nah, ini yang disebut dengan ransom istilahnya. Jadi ransomware itu adalah virus yang mengenkripsi data kita, kemudian nanti dia akan memintai tebusan kepada korbannya atau targetnya seperti itu. Setelah kita bayar pun, apakah iya data tersebut bisa kembali? Ya kemungkinannya bisa 0,0 sekian persen. Karena biasanya ya namanya juga hacker, udah nipu, kita bayar, ketipu lagi, ternyata datanya nggak balik gitu. Nah, ini yang sangat kita khawatirkan. Jadi kalaupun berhasil, ya terakhir prosesnya adalah mereka akan mendekrip data kita seperti itu untuk bisa dikembalikan dan bisa difungsikan kembali. Kemudian selanjutnya saya akan membahas teori tentang backup secara singkat. Jadi backup itu apa sih gitu? Backup itu adalah metode, teknik menyalin dokumen apapun itu, tipe datanya ke tempat penyimpanan lainnya. Jadi singkatnya, ketika si komputer tersebut rusak, data tersebut kita bisa dapat restore kembali dan bisa kita gunakan kembali. Jadi penjelasan singkatnya seperti itu. Kemudian dalam dunia backup data ada yang disebut dengan 321 backup rule. Nah, ini menjadi strategi yang sangat ampuh ya bagi pelaku-pelaku di dunia backup gitu seperti itu. Apa aja sih 321 backup rule itu? Nah, 321 backup rule itu yang pertama adalah paling tidak kita menyalin 3 file, 3 salinan data di 2 penyimpanan yang berbeda. Ini bisa penyimpanan apa aja. Yang satunya adalah di satu tempat terpisah atau offsite ya. Jadi terpisah secara fisik gitu maksudnya. Nah, jadi 321 backup rule ini adalah metode atau strategi untuk membackup data dengan 3 salinan berbeda di 2 file yang berbeda dan satu di lokasi yang terpisah atau di offsite seperti itu. Dan salah satunya ada di BDR Suite. Nah, maka sekarang saya akan menjelaskan apa sih itu BDR Suite dari Vembu. Dari hashtagnya aja, the first cost effective backup software for MSP and SMB. Jadi memang BDR Suite ini dikenal sangat murah sekali lisensinya dari sisi harga, karena nanti akan ada beberapa fitur yang ditawarkan oleh BDR Suite. Fitur tersebut juga nantinya berbeda secara harga. Nah, kemudian perkenalan singkat perusahaan BDR Suite dari Vembu ini. Yang pertama, sudah berkontribusi lebih dari 20 tahun dan juga sudah lebih dari 4.000 partner di seluruh dunia dan di 100 lebih negara. Dan kita juga memiliki klien atau partner di perusahaan-perusahaan ternama di seluruh dunia. Dan kemudian fitur utama daripada BDR Suite ini adalah backup any workload dan store backup anywhere. Jadi bisa membackup segala jenis workload dan kemudian bisa bebas untuk menyimpan hasil backupan tersebut. Yang pertama ada server dan endpoint. Ada apa aja? Yang pertama ada Linux, Mac, Windows, kemudian ada NAS juga. Dan kemudian BDR Suite bisa nge-backup apa lagi? Bisa nge-backup database dan aplikasi juga. Jadi ada banyak sekali database dan aplikasi yang bisa di-backup oleh BDR Suite ini. Yang pertama ada Exchange, Microsoft Exchange ya. Ada SharePoint, ada MySQL,
ada Oracle, ada Postgre, dan kemudian ada SQL Server. Kemudian apa lagi? Yang ketiga ada virtual machine dan juga cloud untuk backupnya. Virtual machine ada apa aja? Ada VMware, ada KMV, ada Hyper-V, ada di sisi cloudnya juga ada AWS ya, ada dari Amazon. Kemudian untuk di Microsoftnya itu ada Microsoft Azure. Nah, jadi BDR Suite ini mampu membackup hampir ya semua workload atau tipe data seperti itu. Kemudian yang terakhir juga menawarkan fitur store backup anywhere. Jadi hasil penyimpanan nanti setelah kita backup dan kemudian kita restore kembali, lokasi restore bebas kita mau simpan di mana aja seperti itu. Nah, lalu bisa disimpan di mana aja? Ada local storage, ada BDR Cloud juga, ada Amazon, kemudian ada Azure, Google Cloud, kemudian S3 itu dari Wasabi ya, Wasabi, Mini IO, Backblaze, dan kemudian yang lainnya. Dan kemudian Store Backup Anywhere dari BDR Suite ini juga bisa mendukung fitur untuk menyimpan di tipe tab seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya arsitektur daripada BDR Suite ini seperti apa? Jadi tipe data yang tadi saya sebutkan itu mereka akan disimpan dari setiap tipe data yang berbeda ke Vembu BDR backup servernya. Nah, kemudian dari Vembu BDR-nya ini nanti akan diintegrasikan kembali ke BDR portal. Jadi selain Vembu BDR backup server, kita juga bisa memonitoring hasil penyimpanan backup kita di Vembu portal seperti itu. Kemudian yang selanjutnya Vembu BDR juga mempunyai fitur untuk menyimpan di sisi cloud-nya. Nah, ini memudahkan daripada konsep 321 backup rule tadi ya. Jadi menyimpan cadangan di lokasi yang terpisah. Ini termasuk fitur daripada BDR Suite. Jadi ada Vembu Cloud-nya seperti itu. Kemudian yang terakhir offsite DR-nya itu nanti ada di Vembu offsite DR ya, atau disaster recovery-nya gitu. Jadi nanti disaster recovery-nya pun ada servernya sendiri. Oke. Nah, sekarang gimana sih tampilan dari BDR Suite ini? Ada Add Windows Through Automatic Agent Installation ya. Jadi sangat mudah sekali untuk menginstalnya. Nanti cukup ada pilihan yang namanya Automatic Agent Installation. Nggak perlu install agent secara manual. Begitu kita nanti masukkan kredensialnya, kita pilih next, itu udah bisa langsung ketambah. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa tipe pilihan hostnya, yaitu ada SharePad untuk backup juga gitu. Nah, kemudian fitur lainnya adalah BDR mampu mendukung scheduling. Jadi incremental backup, kemudian ada full backup juga untuk tipe pilihan backupnya. Nah, kemudian untuk dari sisi schedule-nya juga ini sangat fleksibel sekali. Jadi retensi waktunya itu per hari bisa sampai 4 kali. 4 kali backup. Artinya dalam satu hari kita bisa melakukan penjadwalan backup setiap 6 jam per hari seperti itu. Ini sangat memudahkan kita untuk melakukan backup. Tidak secara real time tapi minimal itu mendekati real time gitu. Dan kemudian di bagian untuk additionalnya bisa juga kita melakukan full backup, tapi ini sangat jarang sekali dilakukan karena terkait dengan manage storage-nya seperti itu ya. Penyimpanannya nanti akan terus penuh jika kita melakukan backup secara full gitu. Jadi pilihannya nanti cukup di incremental aja. Dan kemudian untuk setting retensi, jadi ada beberapa fitur juga dari BDR Suite ini. Yang pertama ada retensi. Nah, ini memudahkan kita untuk nanti memilah data mana yang data itu sudah
infeksi atau terkontaminasi virus ransomware atau yang belum. Ini menjadi fitur yang sangat bagus ya untuk BDR. Dan kemudian ada fitur encrypt. Nah, ini yang kita sebut dengan pencegahan daripada data kita tercuri atau terencrypt oleh ransomware, karena seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa pola hacker untuk memasukkan virus ransomware itu dia harus mempunyai kontrol dulu ke server kita atau ke perangkat kita, dan kemudian perangkat kita nanti akan dienkripsi datanya. Nah, dengan seperti ini data kita udah encrypt duluan datanya. Bagaimana mungkin nanti si hacker tersebut bisa mengencrypt ulang data tersebut gitu. Jadi antisipasi di awalnya adalah kita menenkripsi dulu data yang kita backup di BDR Suite ini. Dan kemudian ada advanced setting, ini option nanti bisa dimasukin aja. Dan selanjutnya adalah ini ada beberapa list backup job yang diproses oleh BDR Suite. Ada beberapa tipe data juga yang mampu di backup oleh BDR Suite. Kemudian nanti ada, begitu sudah selesai nanti akan terlihat ya lognya. Berapa besaran tipe data yang kita backup, di jam berapa kita backup, nanti akan terlihat semua. Total hostnya ada berapa, terus kompresi size-nya ada berapa, nanti akan terlihat semua ketika kita sudah melakukan backup seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah proses restorasi data yang kita backup tadi. Caranya seperti apa? Caranya sangat mudah, nanti di satu dashboard. Jadi manajemen terpusat BDR sangat memudahkan kita untuk melakukan backup dan juga restorasi di satu manajemen terpusat. Sangat mudah sekali untuk kita kontrol gitu. Caranya cukup mudah. Yang pertama itu di tab recovery nanti ada restore backup data. Kemudian tinggal dipilih saja nanti file atau folder mana yang akan kita restore yang sudah kita backup sebelumnya. Kemudian tinggal diklik restore, prosesnya akan berjalan. Setelah itu langsung masuk ke tempat penyimpanan yang sudah kita atur sebelumnya. Seperti itu. Jadi sangat mudah sekali untuk melakukan restorasi, tidak memerlukan waktu lama, dan ini juga menjadikan solusi kita untuk dapat secara cepat pulih dari misalnya terjadi bencana di satu perusahaan atau mungkin disaster recovery ya yang umumnya, sehingga sangat cepat sekali perusahaan untuk bisa datanya pulih gitu pasca terjadinya bencana, serangan atau apapun itu. Oke. Nah, untuk BDR Suite ini sistem requirement-nya bisa diinstal di Windows, bisa di Linux, dan kemudian juga yang terakhir bisa di Docker ya, Docker deployment. Jadi ada 3 operating system yang bisa disupport oleh BDR Suite untuk backup data kita. Ada Windows, Linux, kemudian ada Docker deployment gitu. Yang terakhir udah selesai. Jadi mungkin nanti Bapak Ibu kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan lebih lanjut bisa datangin booth kita. Booth kita nanti sampai besok. Dan kemudian besok juga akan ada beberapa pembicara juga yang akan membawakan beberapa materi serta pembahasan lainnya gitu. Oke, dari saya seperti itu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.